Apa sebenarnya yang terjadi ya di BPN Aceh Besar, kemudian terkait masalah sertifikat tanah, lalu ibu melaporkan Ali Imran yang juga adik kandung dari ayah ibu itu ke polisi dengan tuduhan memberi keterangan palsu. Iya, betul Pak. Ya. Jadi pas kebetulan itu tahun 2019, saya kan pulang ke kampung. Oh, ke Jantang. Ke Jantang. Sekalian saya mau ngecek semua objek-objek tanah saya yang lain. Artinya dalam satu objek tanah ini muncul dua sertifikat. Sertifikat ganda. Iya, dan saya minta lihat warkahnya. Bisa mereka tunjukkan warkahnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Terus saya bilang, kenapa? Oh, nggak bisa dilihat. Kenapa Bapak nggak bisa lihat? Saya bilang, berarti ada apa-apanya. Kalau memang ini tanah tidak ada mafianya, saya bilang, berarti di sini ada mafia tanah di Aceh Besar. Saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, bertemu kembali kita saat ini dengan pembahasan topik-topik yang menarik dari sisi lain yang diberitakan oleh media mainstream maupun media sosial. Sahabat Sisi Lain, serupa tapi tak sama antara Nirina Zubir dengan Ade Fidra Puspitasari. Sama karena sama-sama perempuan dan mengalami kasus serupa. Tak sama, Nirina di Jakarta berprofesi sebagai aktris, sementara Ade adalah seorang ibu rumah tangga. Ade memang dikenal tidak menyerah dengan persoalan yang dialaminya saat ini. Ibu rumah tangga ini sedang berjuang untuk mendapatkan hak dari warisan atau peninggalan orang tuanya almarhum Nasruddin terkait dengan kepemilikan sertifikat lahan atau tanah di desa kelahirannya, Desa Jantang, Kecamatan Blung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Hingga saat ini prosesnya masih berlanjut di Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Aceh Besar di Janto, dan Ade juga melaporkan Ali Imran yang juga adik kandung dari almarhum ayahnya ke polisi dengan dakwaan memberikan keterangan palsu. Bagaimana sebenarnya kasus ini? Benarkah ada dugaan terjadi praktik mafia tanah di kantor BPN Aceh Besar? Kami telah mengundang Ade Fidra Puspitasari untuk kita dalami beberapa menit ke depan. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Bu, kita langsung masuk saja Bu ya. Apa sebenarnya yang terjadi ya di BPN Aceh Besar, kemudian terkait masalah sertifikat tanah, lalu ibu melaporkan Ali Imran yang juga adik kandung dari ayah ibu itu ke polisi dengan tuduhan memberi keterangan palsu. Iya, betul Pak. Ya. Jadi pas kebetulan itu tahun 2019, saya kan pulang ke kampung. Oh, ke Jantang. Ke Jantang. Sekalian saya mau ngecek semua objek-objek tanah saya yang lain. Jadi memang dulunya itu sempat 2010 habis tsunami, sekitar 6 tahun habis tsunami. Terus saya juga udah bisa menyembuhkan dari traumatis saya kehilangan orang tua. Kebetulan saya anak yang paling dekat sama almarhum. Anak keberapa Ibu? Saya anak pertama. Dari berapa bersaudara? Dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Kebetulan saya yang selamat di saat itu saya tinggal di Lusmoy. Oh. Jadi yang lainnya meninggal? Meninggal. Pas Ibu, kebetulan di bapak, dalam mobil adik-adik semua di saat bapak mau lari. Oh, adik-adik juga semua? Adik-adik semua. Bahkan sampai hari ini pun saya juga tidak nggak tahu pernah di dapat mana. mayatnya. Oke. Jadi 2010 kebetulan saya ke BPN Janto. Pas di saat itu saya ketemu langsung dengan kepala BPN-nya Pak Afrizal. Jadi saya bilang, Pak, saya mau lihat data-data tanah almarhum Bapak. Karena memang Bapak hari itu sebelum tsunami
sertifikat itu sempat dikasih ke saya, dia titip ke saya, nak kamu bawa aja kalau Semawe, karena kenapa? Ini kebetulan kampung kita nggak aman, mana tahu mungkin bapak dibunuh. Karena kan kita lagi konflik katanya. Cuma saya udah siapin semua di saat saya berangkat. Bapak aneh nggak pernah lihat ke muka saya gitu kan. Waktu saya salah pun dia nggak mau natap gitu. Itu tahun-tahun itu ya? Mau dekat-dekat tsunami. Jadi pas itu lebaran puasa. Janji bapak katanya nanti lebaran haji kamu nggak usah pulang. Jadi kita lebaran di Semawe sama-sama. Ternyata lebarannya bapak di alam yang berbeda gitu kan. Ya. Jadi 2010 saya ke BPN Janto, terus ketemu dengan Pak Aprijal, langsung dengan kepala BPN saat itu, terus beliau memberikan saya SKPT. Jadi sertifikat orang tua saya itu yang ada terdaftar itu kan 2 Pak. Yang satu dengan nomor sertifikat 26 itu ada fotokopi sertifikatnya di saya. 26 tahun? 86 keluaran tahun 86 1986. Luas tanah itu 5.000 meter persegi. Sekarang udah jadi laut. Nah, itu fotokopi sertifikatnya ada di saya. Yang kedua? Terus yang kedua dengan nomor sertifikat 56 dengan tahun 1999 dengan luas tanah 2.664 meter persegi. Jadi itu yang tidak ada sertifikatnya. Terus beliau memberikan SKPT. Nah, jadi saran beliau, Dek, ini kan SKPT orang tua kamu. Kalau bisa saran saya, mendingan kamu buat langsung surat sertifikat pengganti. Cuma di saat itu karena kebetulan saya lagi kuliah harus menyelesaikan juga studi saya, terus saya bilang nanti lah Pak, kalau saya udah punya rezeki saya ganti. Cuma kan yang penting udah ada ini dulu. Ini tapi kamu jangan hilang ya, katanya gitu. Jadi kata Pak Aprijal. Iya, karena kan ini kan dasarnya karena sekalian dikasih sama surat ukurnya semua. Jadi udah saya pegang lah itu. Jadi pas 2019 saya pulang ke Long. Karena kan saya pendataannya orang lain kok pada ada rumah bantuan, saya kok nggak ada. Memang belum ada buat sertifikat atau apa. Jadi saya pulang, niat saya mau ngukur semua yang lain. Ternyata sampai sana terus ketemu sama perangkat desanya pun juga perangkat desa bilang, ya udah nggak apa, kapan kita melakukan pengukuran atur aja dulu. Oke, nggak masalah. Terus di tanggal berapa ya 2019 saya lupa pula tanggalnya, nggak catat tadi. Terus saya melakukan pengukuran ulang itu di Jantang tanggal 16 Juni 2019. Jadi saya turun sama tim pengukuran yaitu orang Cudayan langsung ke objek. Jadi udah kita ukur semua termasuk tanah rumah bantuan tsunami, tanah kebun, termasuk tanah rumah yang nomor sertifikat 56. Sedangkan yang lain punya sertifikat atas nama saya langsung. Iya. Tapi sertifikat 56 ini enggak? Sedangkan sertifikat 56, 3 bulan kemudian Cudayan ngomong, Kak, itu rumahnya bukan atas nama Nasruddin, gitu. Sedangkan saya kan kasih SKPT, saya ini rumah. Cudayan ini petugas BPN? Petugas BPN, petugas ukur. Jadi itu rumah punya ada SKPT-nya ya, yaudah dia bilang, itu saya nggak ada pertinggal, jadi jangan sampai hilang, saya bilang. Habis itu Kak, tapi rumahnya bukan atas nama Nasruddin lagi, itu tanah atas nama orang lain. Atas nama siapa? Siti Hawa. Saya kan bingung. Sedangkan tanah almarhum bersebelahan dengan tanah Pak Amaluddin. Sedangkan anaknya Siti Nurbani sama Tarmiji Amal. Habis itu ada abang-abangnya juga yang lain. Sedangkan Siti Hawa itu tidak ada. Anak almarhum Pak Amaluddin. Terus saya tanya, mana SKPT-nya? Aduh Kak, hilang nggak tuh? Loh, kok bisa hilang? Cuma kebetulan karena saya orang yang suka nyatat. Jadi saya catat gitu kan, terus saya catat, terus saya simpan gitu. Terus bingung saya, pulang lagi saya, kok bisa ini atas nama Siti Hawa? Saya ke BPN dulu, saya tanya, kok bisa atas nama tanah saya, kok bisa atas nama Siti Hawa? Nggak tahu Kak. Gitu. Yaudah. Terus saya pulang dengan perasaan agak bertanya gitu, saya google kayak mana cara sih untuk mengambil nih. Balik lagi, saya ngambil titik koordinat. Jadi saya ngambil titik koordinat pertama agak ke sebelah Pak Amaluddin. Terus balik lagi saya ke BPN. Dek, tolonglah dibuka ke bagian informasi titik koordinat ini atas nama siapa? Siti Hawa dengan jumlah luas tanah 5.000 meter persegi. Ini nggak mungkin. Tapi saya nggak mundur gitu, nggak nyerah. Balik lagi ke kampung, saya ngambil lah titik koordinat dekat jembatan, dekat alur perbatasan. Balik lagi, Dek, tolonglah Dek dibuka Dek. Kok bisa tanah saya atas nama orang lain? Oh nggak tahu Kak. Tolong dibukalah titik koordinat.
Baik itu dibuka titik koordinat, keluar muncul atas nama Ali Imran. Ali Imran itu siapa? Adik kandung bapak. Adik kandung bapak. Terus saya tanya, kok bisa atas nama Ali Imran, sedangkan ini tanah udah ada sertifikat? Oh saya nggak tahu Kak. Oke. Sekalian saya ngambil titik koordinat tambak. Iya. Ternyata di tambak pun sudah ada atas nama orang ini juga, Ali Imran sama abangnya. Iya, ini sekitar ini ya lahannya ya. Iya betul. Ya. Nah, artinya dalam satu objek tanah ini muncul dua sertifikat. Sertifikat atas nama almarhum Nasruddin, orang tuanya ibu, di tahun 1999. Lalu muncul atas nama Ali Imran. Iya betul. Di 2006. Artinya rentang waktunya juga jauh. Iya. Nah setelah ibu ketahui ini, ibu ke BPN. Langsung saya ke BPN. Bertanya soal ini. Kenapa bisa? Oh saya nggak tahu Kak. Mereka bilang tidak tahu. Kok bisa ya? Kok bisa nggak tahu? Nggak tahu. Cuma inilah yang titik koordinat yang kakak kasih. Memang ini keluar atas nama Ali Imran. Terus saya tanya, terus titik koordinat 556 di mana? Nggak tahu. Cuma karena saya orangnya ngapain kita berdebat dengan anak. Informasi mereka kan mungkin bisa jadi mereka nggak tahu. Terus saya pulang, terus saya suratin ke BPN, langsung ke Kanwil. Saya kirim ke Pak Kanwil dan tembusannya juga ke BPN Aceh Besar. Terus di sekitar tanggal 20 Desember 2021 saya suratin ke Kanwil sama BPN Aceh Besar. Terus di tanggal 12 Januari 2022 itu pihak BPN Aceh Besar mengundang saya. Terus memang sebelum mereka mengundang saya, malamnya kasih sengketa menelpon saya itu dengan bahasa yang tidak sopan. Mengundang saya di tanggal 12 itu. Apa isi pertemuannya? Isi pertemuannya ya saya minta lihat warkah. Mereka tidak bisa menunjukkan. Warkah siapa itu? Warkah Ali Imran. Saya tanya, Pak, ini kayak mana sih ceritanya kok bisa di tanah saya bisa muncul sertifikat baru, sedangkan sepengetahuan saya di satu lahan tidak boleh muncul dua sertifikat. Saya bilang. Terus saya pengen lihat dasarnya apa. Jawaban mereka? Kamu tahu nggak kepemilikan tanah kamu punya siapa? Saya bilang, maaf Bu, saya nggak tanya kepemilikan tanah. Yang saya tanya, atas dasar apa BPN bisa mengeluarkan sertifikat di atas tanah orang tua saya? Sertifikat ganda. Iya, dan saya minta lihat warkahnya. Karena saya udah minta izin ke Pak Kanwil, kata Pak Kanwil silahkan melihat, asalkan tidak boleh difoto. Karena itu kode etik. Bisa mereka tunjukkan warkahnya? Tidak bisa. Terus saya bilang, kenapa? Oh nggak bisa dilihat. Kenapa Bapak nggak bisa lihat? Saya bilang, berarti ada apa-apanya. Kalau memang ini tanah tidak ada mafianya, saya bilang, berarti di sini ada mafia tanah di Aceh Besar. Saya bilang, karena sepengetahuan saya, kalau memang setiap kita untuk mengurus sebuah sertifikat, itu kita punya ada dasar. Yaitu ada surat keterangan dari Pak Kecik, segala macam, ada perangkat desa berapa orang itu yang harus menandatangani. Prosesnya panjang, terus dikasih ke BPN, dan pihak pengukuran juga ke lokasi mengukur, baru dilahirkan sertifikat. Sekarang Ibu sudah pernah melihat sertifikat almarhum ayah Ibu yang nomor 56 ini? Ya, nomor 56 waktu pengukuran di tanggal itu sama pihak kepolisian ada itu tanggal 21 Februari. Memang ada ya? Memang ada. Memang ada ditunjukkan. Ada ditunjukkan. Yang jadi, sertifikat 56 ada ditunjukkan. Ada ditunjukkan. Cuma yang anehnya di situ saya sempat lihat itu di tangan langsung di tangan petugas pengukuran BPN. Jadi yang lucunya di sertifikat orang tua saya yang 56 itu batasannya dengan Pak Amaluddin sebelah selatan itu berbatasan dengan alur, barat berbatasan dengan jalan besar, selatan ini ya? Selatan sama timur itu berbatasan dengan tanah Pak Amaluddin. Sedangkan di sertifikat yang terbaru alurnya itu berubah jadi laut. Jadi kan lucu. Terus yang jadi timbul tanda tanya saya, kok bisa muncul? Biasanya setahu saya itu satu bidang itu udah ada sertifikat, nggak bisa lagi kita buat sertifikat. Ya, artinya sampai hari ini sertifikat itu belum Ibu dapatkan fisiknya. Belum. Upaya-upaya terus dilakukan. Iya. Apa tanggapan dari orang BPN? Dari pihak, jujur saya sebagai korban, jujur saya kepada pihak BPN kecewa. Karena kenapa? Di saat saya mengatakan itu bodong, tapi mereka berkata itu tidak bodong. Kalau memang nggak bodong, ya tunjukkan dong dasarnya untuk membuatin sertifikat. Kita kan sekarang zamannya transparan. Karena
setahu saya pun kalau kita membuat sertifikat itu ada syarat. Yeah. Yang saya nggak menuduh BPN ini melakukan sebuah mafia tanah ya. Karena kenapa? Mafia itu tidak akan pernah terbentuk apabila tidak ada oknum dari dasar dari kampung awal. Jadi Ibu merasa ada oknum di situ yang ada oknumnya. Yang melahirkan sertifikat 56 ya. Dia diganti di sertifikat yang menggantikan sertifikat 56 itu. 56 dengan sertifikat atas nama Ali Imran itu. Iya. Kenapa Ibu begitu yakin ada? Karena di 2019 waktu saya mengambil sertifikat saya, itu malah justru ada oknum BPN yang udah pensiun menghalangi saya untuk mengambil sertifikat saya sendiri. Oh, katanya udah hilang gitu. Bukan hilang, katanya saya anak bermasalah, sedangkan saya tidak mengenal siapa beliau. Nah, sedangkan saya mendapat petunjuk itu dari perangkat desa bahwa coba kamu cek dulu ke BPN karena di BPN kalau ini data di kami itu ada nama kamu. Apakah di BPN ada data kamu atau tidak? Kami tidak tahu karena di saat habis tsunami itu ada pendataan ulang semua. Dokumennya lengkap di saya. Iya. Berdasarkan itulah saya ke BPN untuk mengambil sertifikat saya. Untuk menyuplai itulah salah satu oknumnya. Nah, ada nggak hubungan relasinya antara oknum ini dengan Ali Imran sehingga begitu mudah keluar sertifikat ganda ini? Kalau saya bilang mungkin ada, karena kebetulan oknumnya itu juga orang Hum. Jadi mustahil ke orang luar yang bisa tahu lokasi seperti itu. Jadi kalau memang dia tidak dekat, kok dia bisa mengetahui saya ini anak siapa. Di saat saya mengambil, misal kita ngambil sertifikat nih, orang kan nggak kenal siapa kita. Yang kita ngambil sertifikat atas nama saya sendiri. Masa dia minta saya surat kuasa? Yang meninggal siapa kan gitu. Iya. Jadi sempat kita agak adu argumen juga, sempat dia tahan-tahan memang. Terakhir alhamdulillah ya nama hak kita kembali ke saya. Ya. Sahabat Sisi Lain, setelah beberapa waktu terus berusaha dan berjuang untuk mendapatkan haknya dalam bentuk sertifikat, Ade Fidra Puspitasari akhirnya melaporkan Ali Imran yang juga adik kandung dari almarhum ayahnya ke Polda Aceh dengan tuduhan memberikan keterangan palsu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebelum kita minta adik untuk menjawabnya, jangan lupa di subscribe, ditekan lonceng notifikasinya, kemudian di share ya, supaya program ini bisa lebih berjalan lebih baik. Ya, Bu Ade, ini kan boleh kita katakan kan ini adik ayah, om gitu ya, atau paman ya. Kenapa bisa sampai ini ke Polda? Apa memang sudah mentok, tidak ada bisa lagi untuk berkomunikasi? Karena saya merasa seperti ini. Kenapa saya harus melapor adik kandung bapak saya? Karena saya dugaannya gini. Sebenarnya saya bukannya kepengen apa. Saya udah datang ke BPN secara baik-baik. Saya menanyakan atas dasar apa. Misal adik bapak saya ini bisa dilahirkan sertifikat atas nama adik bapak saya, tapi BPN tidak bisa membuktikan. Ya, Ibu melaporkan atas nama memberi keterangan palsu. Di mananya keterangan palsu itu? Keterangan palsu yang bisa menurut Ibu? Menurut saya karena kenapa? Karena warkahnya tidak ada. Artinya itu bodong. Tidak mungkin sebuah sertifikat dilahirkan tanpa ada dasar. Artinya memang sertifikat itu asli produk BPN, tapi isi dalamnya itu palsu karena mereka tidak bisa menunjukkan. Sejauh ini bagaimana proses di Polda Aceh? Ibu sudah pernah diminta keterangan? Proses di Polda Aceh sampai sejauh ini memang tanggal 21 Februari kemarin pihak penyidik beserta pihak pengukuran BPN sudah melakukan ke lokasi, melakukan pengukuran ulang dan terbukti di situ adik kandung bapak saya, paman saya sendiri terbukti juga mengambil hak orang lain yaitu sekitar 450 meter persegi. Punya Pak Ahmaludin. Jadi luas tanahnya itu tidak sesuai lagi dengan luas nomor sertifikat 56. Ya tadi luas Ibu berapa? Luas di sertifikat 56 yaitu 2.664 meter persegi. Berapa kira-kira tuh harga di sana per meter? Kalau harga tanah sebenarnya nggak ada harga. Ini soal harga diri? Ini menyangkut harga diri, menyangkut orang tua. Karena kenapa? Marwah orang tua. Jadi bukan lagi soal harga tanah? Enggak, tapi bukan masalah harga tanah lagi. Soal harga diri? Iya, kenapa saya dibohongin sama BPN di saat saya minta informasi sedetail mungkin. Semestinya pihak BPN kan memberikan informasi sedetail mungkin kepada masyarakat. Namun di sini kesannya BPN menutupi. Nah, di desa atau di kampung tidak ada upaya dari perangkat di sana untuk saling berdamai ataupun bagaimana menyelesaikan masalah ini? Karena
Kalau saya lihat sampai hari ini pun dari paman saya sendiri pun juga belum pernah mencari saya. Belum pernah berkomunikasi. Belum, malah justru pihak BPN yang memaksa saya untuk berdamai. Di sini kan aneh, yang saya laporkan adik kandung bapak saya. Iya. Nah, jadi ibu melapor Ali Imran, iya. Tidak BPN. Tidak. Ali Imran CS. CS itu siapa? CS itu siapa aja yang oknum yang membantu sehingga sertifikat ini bisa muncul. Menurut informasi yang kami terima, pihak BPN Aceh Besar di Janto juga sedang berusaha untuk melakukan mediasi dengan Ali Imran CS. Gimana pendapat Ibu? Apakah mediasi ini diterima atau sampai sertifikat berada di tangan Ibu? Karena kalau memang, ini kok menurut saya ya Pak ya, kalau memang pihak BPN memang betul emang ingin menyelesaikan satu permasalahan, yang pertama tolong berikan bukti kepada saya. Ini apapun saya nggak ada, cuma mereka hanya berkata secara lisan. Tapi itu nggak jadi satu pegangan. Belum ada aksi nyata. Belum ada aksi nyata apapun yang jadi pegangan saya. Kalau memang ingin menyelesaikan, tunjukkan dong sertifikat orang tua saya dulu. Kembalikan punya hak saya dulu, baru kita mediasi. Ini buat apa kita mediasi sedangkan hak saya belum ada kembali ke saya. Andai kata sertifikat Ibu diberikan berarti baru damai ya, baru mediasi ya. Iya, asalkan mereka nggak ganggu-ganggu lagi yang lain lagi punya saya kan gitu. Iya, termasuk Ibu cabut laporan di Polda andai kata ini. Ya semuanya itu kan kalau kita cabut laporan itu kan semua ada prosedurnya. Asalnya ada semuanya itu ada perjanjian-perjanjiannya. Jadi kan nggak mungkin langsung mendapat sertifikat langsung saya cabut. Karena kan di sini bukan masalah tanah lagi ya, ini menyangkut dengan harga diri saya. Ya, Kepala BPN Aceh Besar Pak Mahdi menyatakan dalam proses bahwa sertifikat Ali Imran ini akan dibatalkan atau akan dimatikan, kemudian dikembalikan ke sertifikat 5699. Sejauh ini bagaimana tanggapan Ibu? Apa Ibu yakin ini akan dilakukan atau masih ngambang? Kalau menurut saya masih ngambang, karena sampai hari ini saya nggak ada pegangan apapun. Ya, di polisi sudah pernah Polda sudah pernah diminta keterangan? Sudah ya? Sudah. Berapa kali? Satu kali? Satu kali setelah dilakukan pemeriksaan sekali, habis itu di tanggal 21, jadi pihak penyidik sekaligus sama petugas pengukuran langsung ke lokasi tanah untuk melihat lokasi sambil melakukan pengukuran untuk mencocokkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Ade atas waktunya. Sebenarnya kita ingin bahas lebih lama, cuma karena ini proses sedang bergulir. Kami juga jangan sampai ini mengganggu proses penyelidikan yang sedang berlangsung di Polda Aceh. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami dengan Ibu Ade Fitra Puspitasari. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah benar praktek-praktek mafia tanah yang terus terjadi di Indonesia termasuk di Aceh ini benar adanya atau ini hanya sekedar asumsi? Tentu pembuktiannya akan terjawab dalam hal penyelesaian kasus Ibu Ade Fitra Puspitasari ini. Apakah benar BPN Aceh Besar di Janto akan bersedia mematikan sertifikat Ali Imran, kemudian mengaktifkan kembali sertifikat 56 milik Ade? Atau ini hanya sekedar janji-janji yang tidak akan pernah ditepati? Mudah-mudahan tidak demikian. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.